akan ucapkan dulu yang ada di banner kita, Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Yuk, 2, 3. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Ada Tuhan di setiap musim hidupku. Kita berdiri bersama. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ayat yang saudara sudah hafal ya. Yohanes 3 ayat 16, saya berikan judul menjadi pemenang kehidupan. Ya, sudah? Ada yang belum? Tidak apa-apa. Dapat ya? Yuk, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita tahu dikatakan karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini, saudara, maka Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia supaya dikatakan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tahu ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia yang ada, saudara, katakan kita manusia, begitu kita lahir, kita mempunyai yang namanya kodrat dosa, potensi untuk berbuat dosa. Nah, saudara, ini yang membuat manusia binasa, saudara. Ya, itu sebabnya Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia supaya apa? Supaya manusia, saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dibawa kembali kepada rancangan Allah yang semula. Amen. Karena manusia awalnya diciptakan berkodrat ilahi. Dengan kejatuhan Adam, manusia menjadi berkodrat dosa, maka manusia mau dibawa oleh Bapa kepada rancangan Allah yang semula, yaitu berkodrat ilahi. Nah, sekarang kita akan melihat kalau Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, nah apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia berada di bumi ini? Ya, kita akan buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-34. Tugas Tuhan Yesus turun ke bumi. Saudara, Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. 1 Yohanes. Iya, Injil Yohanes. 1 Yohanes. Oh, nomor 1 maksudnya. Saudara, maaf ya. Itu kan ada titiknya. Nomor 1 Yohanes. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama Yohanes 4 ayat 34. Maaf, warnanya merah. Dapat ya? Kan kita ganti 1 lembar. Yuk, 2, 3. Maka Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi tugas yang
Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, makananku, rezekiku, ya, misiku datang ke dalam dunia ini bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa. Dan dikatakan yang kedua, bukan hanya melakukan, saudara, berhenti di tengah jalan, tapi menyelesaikan pekerjaannya. Maksudnya pekerjaannya Bapa yang dia emban di atas kehidupannya. Itu yang pertama, saudara. Jadi dia datang ke dalam dunia untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Seperti saudara dan saya ngutus orang, ya, nanti kamu ke bank begini, kan mereka melakukan apa yang kita mau gitu ya. Nah, melakukan dan menyelesaikan. Nanti pulang tanya udah gitu ya, saudara. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, kita akan buka dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang kelima. Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Galatia pasal 4 ayatnya yang kelima. Ya, oke. Yuk, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita tahu, saudara, sebelum bangsa Israel, mereka nggak ada yang hidup di bawah Taurat. Abraham itu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak. Tetapi kita tahu kemudian Allah memberikan kepada Musa 10 hukum atau yang disebut hukum Taurat, saudara. Nah, dikatakan di sini ia, maksudnya Tuhan Yesus, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak atau kebesaran, ya. Besaran mungkin ya, saudara. Maksudnya menebus bukan hanya mati di atas kayu salib, tetapi membebaskan gitu. Membebaskan orang-orang, saudara boleh catat sebab itu sepotong, saudara ya. Membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan, saudara, atau hidup di dalam kekuasaan hukum agama, ya, hukum agama. Ya, selesai nyatetnya. Ya, lanjut. Sudah. Membebaskan orang-orang yang hidup, ya. Kalau belum, saudara ngomong ya. Kekuasaan hukum agama yang selama ini mereka hidupi berubah menjadi anak-anak Allah, gitu. Bukan hanya taat kepada hukum agama, ya, 10 perintah Allah itu. Kalau kita melihat, saudara, 10 perintah Allah itu oleh orang-orang Yahudi dalam agama Yudaisme atau agama Yahudi dijabarkan menjadi 163 hukum. Bayangin, cuma 10 jadi 163 contoh-contoh. Saudara bacakan ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat, ngelihat muridnya Tuhan Yesus tidak cuci tangan, mereka bilang apa? Berdosa, melanggar. Ya, salah gitu loh. Salah. Itu bukan salah, bukan masalah kebersihan, bukan, saudara. Tetapi secara hukum agama dinilai salah. Melanggar. Ya, melanggar. Seperti dikatakan ketika Tuhan Yesus berkata, kamu lebih taat kepada tradisi, gitu ya, daripada dia bilang gini. Ketika orang tuanya boleh katakan mungkin kekurangan, saudara, mereka bilang gini, wah, enggak ada uangnya, nolong papa mama enggak ada, udah tak kasih sinagog. Nah, itu Tuhan kecam. Kamu lebih taat kepada adat istiadat manusia daripada perintah Allah. Nah, yang mau Tuhan hapuskan itu sebetulnya itu, saudara, tradisi-tradisi yang membuat bangsa ini hidup terkungkung oleh hukum, gitu ya. Nah, itu sebabnya dikatakan
Tuhan datang menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah, taat kepada kekuasaan hukum agama. Ya, saudara, kan ada banyak orang taat sama hukum agama, nggak taat sama hukum Tuhan atau Allah. Ya, saudara, maksudnya gini loh, ya, Bapak itu mau saudara dan saya, sebagai orang percaya tidak hanya taat kepada hukum moral. Hukum agama itu hukum moral. Ya, saudara, bukan tidak boleh taat, tapi bukan hanya taat itu merasa cukup. Maksudnya gini, taat kepada hukum Taurat, moral itu maksudnya merasa cukup jadi orang baik gitu. Makanya kan ada banyak orang gini, ngapain sih ke gereja? Aku lebih baik daripada orang Kristen. Yang penting kan tidak nyakitin orang, tidak nipu orang gitu ya. Pernah dengar orang seperti itu? Tidak mau percaya Tuhan karena gini, merasa udah baik aku. Bahkan mungkin dia merasa lebih baik gitu, dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Itu loh, saudara. Nah, Bapak mau ngutus Tuhan Yesus itu merubah mindset ini, saudara. Supaya saudara bukan hanya jadi orang baik, menjadi orang yang bermoral, tetapi kita taat kepada kehendak Bapa di surga gitu. Yang menjadi hukum, kalau moral, hukum Taurat itu hukumnya. Ya. Tetapi saudara taat kepada Allah yang jadi hukum kita, Bapak sendiri, Allah sendiri. Saudara kan tidak bisa kita tuliskan kehendak Bapa kepada masing-masing orang itu berbeda. Karena saudara dan saya, kita semua masing-masing berbeda. Betul? Halo? Berbeda enggak? Tidak selalu perintah Bapa. Kalau hukum itu kan ini, perintahnya begini, itu berlaku untuk semua orang. Betul ya? Halo? Seperti saya kasih contoh lah, hukum lalu lintas lah, peraturan lalu lintas. Saya mau tanya, berlaku buat masing-masing orang atau semua orang? Semua orang. Hukum negara berlaku buat semua orang. Selama kamu warga negara Indonesia, ya kamu harus tunduk gitu. Tetapi bicara hukum itu adalah Allah sendiri, kehendaknya, pikirannya, perasaannya tidak sama, karena kasus kita masing-masing orang berbeda. Ya kan? Saudara alami A, belum tentu si B malah mengalami A. Mungkin dia mengalami persoalan Z, itu saya berkatakan gitu. Ya, jadi kita masing-masing berbeda. Nah, itu yang Bapak mau, membebaskan saudara dari hukum agama yang berlaku untuk semua orang, tetapi menjadikan Bapa di surga sebagai hukum saudara. Apa yang Bapak kehendaki saudara lakukan gitu loh. Yang kita masing-masing berbeda, dengan kasus yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, dengan keistimewaan yang berbeda. Masing-masing kita punya karakter yang berbeda. Tidak bisa dikebiahui dalam arti harus diperlakukan sama, enggak. Makanya judulnya memang melakukan kehendak Bapa, saudara ya. Jadi itu, jadi kita tahu kan dikatakan ibadah yang sejati itu dikatakan baik, apalagi meningkat apa? Baik, berkenan, sempurna. Harus jadi orang baik dulu, enggak bisa. Tanpa jadi orang baik, saudara jadi orang berkenan, itu enggak bisa. Enggak bisa, baik dulu. Dengan kata lain, moralnya itu harus baik dulu, baru kita bisa meningkat berkenan, baru kita meningkat sempurna, saudara ya. Nah itu, jadi kita lihat itu ya. Kemudian apalagi misi Tuhan Yesus yang ketiga, kita lihat Matius pasal 9, atau tugas Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia. Matius 9 ayat yang ke-35. Catat. Yuk, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya mau mati di kayu salib, tetapi dikatakan dia mengajar, dia memberitakan Injil kerajaan Allah atau kerajaan surga. Memberitakan, saudara, mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota. Injil itu apa sih? Kabar baik apa? Tuhan Yesus itu mengajar nih loh. Kamu tak ajari supaya kamu hidup seperti aku. Aku punya tugas itu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya itu loh. Merubah kamu bukan hanya menjadi orang bermoral, tetapi menjadi orang yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil, dikatakannya dari desa ke desa, saudara. Ya, coba kita lihat ya. Nah, mengapa kita harus seperti dia? Yohanes 6 ayat 38. Mengapa Tuhan Yesus itu mengajak kita semua untuk hidup seperti dia? Sudah. Apa? 6 ayat 38. Yuk baca 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara, jelas dikatakan aku datang dari surga ke bumi ini bukan untuk aku punya kehendak, bukan karepku dhewe, mauku dhewe, enggak. Ya, mauku sendiri enggak, tapi untuk melakukan kehendak Dia. Siapa Dia? Bapa yang mengutus aku gitu. Nah, saudara, kita tahu mengapa sih Tuhan itu minta atau mengajak kita untuk hidup seperti Dia. Ayat yang terkenal Matius 7 ayat 21, ingat? Halo? Apa bunyinya? Hah? Ayo siapa? Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan. Jadi dengan kata lain, kalau kamu hidup seperti aku, kalau kamu mau mencontoh apa yang aku ajarkan, yang aku lakukan, maka kamu juga akan pasti sampai ke surga, gitu kan? Halo, ya kan? Saudara, itu tujuannya. Jadi jangan kamu hidup karepmu dhewe gitu. Jangan semaumu sendiri. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, jadi kita harus mengerti mengapa sih kita harus seperti Tuhan Yesus. Memiliki karakter seperti Dia. Mengapa? Itu loh tujuannya. Supaya saudara sukses sampai ke tujuan. Amin. Supaya kita tidak gagal di tengah jalan gitu loh. Ya, saudara. Nah, sekarang alasan yang keempat. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ya, tugas Tuhan Yesus. Ya, mungkin kalau dicari masih ada ya, saudara bisa cari sendiri, masih banyak. Saya hanya mengambil 4. Matius 5 ayat yang ke-17. Dapat ya? Yuk baca 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudara, kita melihat dikatakan jangan kamu menyangka, ya, karena dia bicara juga kepada orang-orang Farisi, ya, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya. Mereka kan menganggap Yesus ini melanggar hukum Taurat. Gitu. Nah, makanya dia berkata apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan, menghilangkan hukum Taurat. Bukan untuk meniadakannya, tetapi
menggenapinya. Amin. Cara Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat bagaimana, saudara? Kita tahu hukum Taurat diringkas menjadi 2 hukum yang besar, hukum yang terutama. Pasti saudara tahu. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Ya bolehlah sekolah balik itu, saudara. Dan yang kedua, firman Allah berkata gini, jangan lupa, hukum yang sama dengan itu. Ingat, hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, jadi dengan kata lain, saudara, kasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan itu harus diwujudkan dengan mengasihi sesama. Kita tidak bisa bilang begini, lah tidak penting, aku tidak dikenal siapapun, tidak apa-apa, yang penting dikenal Tuhan. Tidak bisa, tidak bisa. Dikatakan hukum yang sama dengan itu, sama dengan mana? Yang pertama. Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu benci sama saudaramu yang kelihatan, gak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Oh, yang kelihatan aja tidak bisa. Orang manusia itu kan lebih condong apa yang terlihat, kan? Betul gak? Ya, kenapa kita seringkali tidak percaya? Karena lihat, mana buktinya? Kita tidak percaya kalau tidak ada buktinya, kan gitu. Makanya firman Tuhan katakan apa? Tidaklah kamu itu berjalan bukan dengan penglihatan, tapi pakai imanmu. Karena memang Tuhan itu tidak kelihatan. Ya, saudara, nah itu yang Tuhan mau. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Diringkas jadi 2 hukum besar. Kalau saudara baca seperti ayat yang sering kali kita bahas, Matius 5 ayat 20, saya akan bacakan turun, saudara, ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata-kata hidup keagamaanmu sebenarnya kebenaranmu, kebenaran dalam perilaku. Kalau kebenaran perilakumu itu tidak lebih dari ahli Taurat yang seringkali pilih kasih, ya kan? Yang seringkali ya menjatuhkan hukuman itu lihat-lihat. Saudara, contoh saya teringat aja, contoh wanita yang kedapatan berzina. Oke, saya mau tanya, kalau berzina itu 1 orang atau 2? Minimal 2 kan ya? Minimal kan 2. Ada yang perempuan, ada yang pria, minimal. Tapi saudara lihat, yang dibawa, yang mau dirajam yang mana? Yang perempuan. Yang perempuan. Jangan-jangan yang laki itu orang Farisi, jangan-jangan ahli Taurat, jangan-jangan teman baik, gitu loh. Itu loh yang Tuhan kecam sama mereka. Mereka memperlakukan hukum yang mereka punya itu ya gitu, saudara, ya. Tidak semua, tetapi dipilih-pilih. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang ini, kalau kamu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu orang-orang yang sangat tahu Taurat, sangat tahu, kalau sekarang ngomong tahu firman. Tapi kalau kamu tidak lebih benar dari itu, kelakuan mereka yang katakan kenapa? Mereka pakai jubah panjang, jalan-jalan di pasar, berdoa di perempatan jalan. Nah, kalau kamu dengan kata lain cari muka, cari pujian, gitu ya. Jadi kalau kamu masih seperti itu, kamu pun tidak akan masuk surga, gitu. Ya, saudara. Jadi kita melihat hal ini yang mau Tuhan genapi, gitu. Tidak boleh yang itu, harus dihapus tuh yang
lain-lain, dijadikan 2 hukum besar. Saudara, kita melihat memang kalau di perjanjian lama, ketika seseorang melanggar hukum Taurat, hukumannya fisik. Ya kan, rajamnya fisik ya. Fisik. Ya, bangsa Israel menyembah berhala, hukuman datang fisik. Nah, sekarang saudara, Tuhan itu mengajar kepada kita kalau di perjanjian baru yang dilihat bukan hanya pelanggaran fisik. Orang itu bisa melanggar firman Tuhan belum fisik. Halo? Bisa? Di mana? Di dalam batin, di pikirannya. Yang mungkin belum sampai dimanifestasikan, diwujudkan di dalam perbuatan. Tetapi di hadapan Tuhan itu sudah dosa. Halo? Tuhan berkata apa? Berzina. Kalau kamu melihat lawan jenis, kemudian tergerak syahwatmu, itu sudah melakukan apa belum? Belum. Baru pengen gitu. Baru terangsang, mungkin boleh begitu ya. Itu udah dosa, itu udah zina gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa perjanjian baru, apa yang Yesus ajarkan dalam menggenapi hukum Taurat, saudara, kita lihat itu lebih keras. Lebih keras, karena apa? Masalah batin, saudara, yang dilihat oleh Tuhan. Orang bisa berbuat baik, bisa kelihatan baik, bisa kelihatan bermoral, bisa kelihatan sopan santun, tetapi hatinya enggak beres. Bisa enggak? Sangat bisa. Saudara bisa tersenyum, belum tentu hatimu tersenyum, betul? Ya, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau, supaya kita merubah cara berpikir kita, mindset kita, saudara. Sebab itu kan munafik, betul nggak? Tapi kan nggak ada yang tahu. Mungkin saudara bilang, anak itu nggak senang loh sama kamu. Enggak tuh, tak sopo ya tersenyum loh, nggak tahu. Halo? Nggak tahu, yang diajak senyum nggak tahu. Tapi di belakang ngomongnya lain, kan gitu ya. Saudara, kita melihat ini loh. Itu hatinya ahli Taurat dan orang Farisi itu seperti itu, munafik. Saudara pernah baca tuh daftar yang panjang, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu seperti kubur yang dilabur putih, di luarnya bagus, di dalamnya penuh tulang belulang yang busuk. Banyak kan ya itu? Itu loh yang Tuhan mau, saudara. Jadi dengan kata kita mau belajar, kita kan tahu, saudara, firman Allah katakan membenci saja. Kalau di umat perjanjian baru sama dengan apa? Membunuh. Kalau di perjanjian lama membunuh itu menghilangkan nyawa orang, itu membunuh. Tetapi perjanjian baru dikatakan benci saja, itu kamu sudah bunuh. Dengan kata lain, di hadapan Tuhan kamu udah berdosa. Kamu sudah meleset gitu. Kamu udah salah gitu. Ya. Di Matius juga dikatakan apa? Dengan ucapanmu, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap kata, bayangin, bukan kalimat. Kalau saudara tulis ya, mungkin mau catat aja. Yang tadi 1 Yohanes 3 ayat 15, saya enggak tulis di situ soalnya. Rasanya saya enggak tulis, saudara. Ya, saya enggak sorry. Ya, saudara, 1 Yohanes 3 ayat 15 nanti dibaca di rumah. Kemudian Matius 12 ayat 36 dan 37. Dalam terjemahan lain katakan begini, setiap kata yang kamu ucapkan sembarangan itu akan membawamu ke neraka. Kalau di Matius yang terjemahan baru, setiap kata yang kamu ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya jangan ngomong sembarangan, karena ada urusannya gitu loh, saudara. Nah, jadi kita mau belajar ya, saudara, belajar. Karena Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Bukan
penampilan luar kita. Kalau manusia lihat penampilan luar. Karena ada pepatah ya, peribahasa, dalamnya laut dapat diduga hati orang. Siapa tahu? Kita tahu dan Tuhan tahu. Ya, saudara, tuh yang Tuhan mau melihat. Makanya kita jangan nyimpen sampah. Ya. Jangan nyimpen sampah, entah sakit hati, entah iri, entah marah, dendam, dan lain sebagainya. Kalau nggak bertobat, berbahaya. Ya kan? Orang bisa marah dalam hati, di luar nggak marah bisa. Orang iri di dalam hati nggak ditunjukkan bisa. Gitu kan? Orang dendam bisa nggak dia ditunjukkan? Bisa. Saya dulu pernah punya jemaat berkata gini, aku sama dia dendam sampai mati. Saudara, ini Kristen loh, jemaat kan Kristen, tapi bisa loh itu terlontar. Aku pokoknya cuma sama dia itu, kok aku nggak bisa ampuni dia sampai mati. Saya heran, dia udah mati sekarang, orangnya nggak tahu kemana mati ya. Mudah-mudahan dia udah minta ampun, saudara ya. Nah, coba kita lihat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8. Ya supaya kita belajar, sudah memang nggak mudah, tetapi namanya harus belajar, ya, belajar. Yang 8. Sudah dapat? Ayo baca. Ayo baca. 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. itu apa? Buang. Bukan suruh nyimpen, buang. Ya, tapi kan ada yang senang nyimpen ya. Halo. Kadang-kadang eman-eman dibuang gitu. Sayang kalau dibuang eman-eman gitu, disimpan. Loh, firman Tuhan ini loh bilang jangan simpan, itu sampah. Gitu. Buang katanya gitu ya, buang semua, jangan disimpan, saudara. Saudara, kita melihat satu contoh. Tuhan Yesus, makanya bilang kan, contoh aku. Siapa yang pernah menderita seperti yang Tuhan Yesus alami? Ada? Belum ada. Tuhan Yesus itu macam-macam diapain aja. Difitnah ya, dibilang orang sesat ya, dibilang ikut Beelzebul ya, poso salah, makan salah. Loh ya bayangin ya, poso salah, makan salah, gitu saudara ya. Berbuat nyembuhkan orang salah gitu. Apa-apa salah gitu. Ya, apa-apa dinilai salah gitu. Ya, sampai dia alami penderitaan yang hebat ketika dia harus di kayu salib mati. Tapi perkataannya apa enggak? Halo? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kan disuruh nyontoh kan? Halo? Ya, berat kata memang. Ya, enggak segampang ngomong, berat sudah. Ya, makanya kita seringkali gini. Iya, kamu udah ngerasain kan sakit hatinya aku. Betapa sakitnya, coba kamu sing ngalami. Kamu mungkin bisa lebih parah dari aku. Loh, ada orang gitu nggak? Ya kan, saudara? Nah, saudara, kita melihat saudara ya, banyak hal yang kita harus belajar saudara di dalam kehidupan ini ya. Belajar. Makanya kan saya bilang, ikut Tuhan Yesus itu tidak suka, tapi sangat sukar. Bukan enggak suka, tapi sangat suka. Makanya Tuhan bilang jalannya sesat, jalannya sempit. Nah, jalannya sempit, ya sesat, nyenggol sana, nyenggol sini. Saudara pernah masuk pasar senggol? Ya,
Saudara masuk toko waktu acara seperti ini, orang cari baju itu bisa ngumpul-ngumpulan, senggol-senggolan. Nanti saudara ambil, dia ikut, oh aku dulu, ya rebutan, ya, suwek katanya. Ya saudara, jadi kita belajar saudara ya. Coba sekarang lihat ini, apa kata firman Tuhan? Yakobus 1 ayat 21. Tadi kan diajar suruh buang, ya, buangan itu semua, buang, gitu ya, jangan simpan, ya. Ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Nah, dapat ya? Yuk baca 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa menenangkan jiwamu. Nah, setelah dibuang, ya, siapa yang senang nyimpan sampah? Ada? Eman-eman dibuang, nggak ada kan ya? Ya, kecuali hal itu masih yang dianggap berguna, kan gitu ya. Tapi kalau sampah, apalagi kalau bau, saudara. Wah, saya kalau makan jagung rebus itu, kalau nggak percaya saudara coba makan jagung rebus terus janggalnya taruh, itu ambunnya gak enak. Apalagi gobes, saudara pernah ke pasar kalau gobes mentah itu loh dibuangi, baunya nggak enak banget saudara ya, bau busuk gitu loh. Ya, nggak ada orang senang nyimpen sampah. Makanya firman Tuhan juga bilang buang segala yang kotor, sesuatu yang mengotori hatimu itu buang. Kemudian apa? Dan juga kejahatan yang begitu banyak. Berarti kejahatan itu enggak cuma dikit, banyak macamnya. Dikatakan buang. Kalau sudah dibuang, jangan dibiarkan kosong. Saya teringat kisah di dalam Injil. Ketika roh jahat itu diusir keluar dari hati seseorang, ya kan? Kemudian kosong, nggak diapa-apain. Apa firman Tuhan bilang? Roh jahat itu yang tadi diusir keluar, bawa 7 temennya masuk ke dalam hati orang itu, sehingga dikatakan hati orang itu menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Jadi kalau hati kita kosong itu katanya firman Tuhan kata terima, isi dengan firman Tuhan, terima firman Tuhan dengan lemah lembut, bukan akos, lemah lembut, saudara. Kemudian apa? Firman itu supaya tertanam di dalam hatimu, karena firman yang kamu terima itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi saudara terima firman itu bukan bilang percuma. Firman itu punya kuasa menyelamatkan jiwa kita, saudara. Ya. Nah kalau tidak dibuang, sini penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, bisa masuk? Ibarat saudara punya itu tempat sampah, ya itu untuk bisa diisi harus diapain? Dibuang, dikosongin, dibuang, saudara. Ya, saudara. Jadi kita juga belajar. Pernah nggak, saudara? Kalau saya pasti pernah lah ya. Menasehati orang dengan firman, bukan dengan motivator atau ambil dari kata-kata motivator, enggak. Menasehati orang dengan firman, tapi dia tetap nolak. Pernah enggak? Pernah enggak? Entah itu anak saudara, entah teman saudara, entah siapa orang tua saudara, siapapun. Nolak, saudara. Yang padahal yang kita sampaikan itu firman, yang kita sampaikan firman, tapi dia tetap nolak. Karena apa? Dia tetap dengan perasaannya, dia tetap dengan pendapatnya itu benar, gitu loh. Biar firman mungkin saya berkatakan gini, mungkin saudara, firman Tuhan apa yang disampaikan itu dia tahu, saudara. Mungkin dia bilang, aku tahu
dendam, itu misalnya. Aku tahu, tapi aku nggak mau. Aku udah terlanjur sakit hati. Aku nggak bisa. Ini saya lagi nasehatin orang, tapi dia jawabnya gitu, nggak bisa. Saya bilang bisa asal kamu mau. Nggak bisa tante. Lu bayangin saudara, saya sudah kasih firman, ya toh? Saya sudah kasih firman, kasih ngomong begini sampai panjang WA-nya gitu ya. Tetap dia bilang nggak bisa, nggak mungkin. Nah itu pil ya tak minum. Firman kan bukan pil. Saya nggak bisa. Udah terlalu banyak saya dibohongi, udah terlalu itu yang diungkapkan perasaannya kan. Halo, kan tetap dia akan pegang itu. Sampah itu dia ngomong, lah firman nggak bisa masuk sudah. Saya sampai bilang gini, ya aku mau bilang apa lagi biarpun aku hamba Tuhan, mau bilang apa lagi? Kan nggak bisa saudara. Saya bilang kalau kamu mau kamu bisa. Tapi dia bilang enggak. Bahkan saya kalau boleh saya mau pisah aja. Bayangin gimana saudara? Loh, kan nggak bisa masuk. Halo. Jadi kalau saudara simpan sampah firman itu tidak bisa masuk. Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan juga yang bilang. Itu salah satu contoh yang sekarang ini lagi update saya alami, nasihati seseorang nggak bisa, dia bilang nggak bisa. Terus ya wes aku diem-dieman aja, loh ya Allah, tunggu bom meledak, baru itu jadi kesempatan untuk aku bisa. Bayangin, itu Kristen, itu sejak kecil Kristennya. Nah, mana coba? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya Tuhan itu nggak pernah maksa orang, nggak pernah maksa orang. Untuk saudara jadi saya jadi benar itu Tuhan nggak pernah maksa. Untuk saudara dan saya masuk neraka, iblis juga nggak pernah maksa. Karena kita milih ikuti dia. Dia hanya nyampaikan, enak aja, maaf loh kok nyaman, mak nyimut, gitu ya dong. Mak nyaman, mak nyimut. Ya, akhirnya kan yang diikuti bukan Tuhan, meskipun dia masih ke gereja. Makanya ke gereja bukan jaminan orang bisa masuk surga, tapi orang mau masuk surga harus ke gereja, betul nggak? Harus ke gereja, mana belajar firman, mendengar firman, praktek firman, kita kumpul sama orang. Kalau kita di rumah ikut YouTube kan nggak kesenggol sama siapa. Kalau di gereja kan kesenggol sana sini. Kita guyon bisa kesenggol, kita serius bisa kesenggol, ya kan? Betul nggak? Iya. Komunitas itu perlu untuk apa? Proses hidup kita. Kita kan nggak bisa misalnya suami istri, daripada kita tukaran terus nama turuk kita nggak bisa ngomong sepentingnya aja, dianggap itu mengatasi masalah kan? Tapi kan kita nggak terbentuk, nggak jadi lebih baik. Ya, saudara, jadi ayo kita belajar, saudara. Buang sampah. Kalau ada sampah itu langsung Tuhan, aku memang nggak apa-apa, saudara bilang gini, aku tersinggung sama omongannya dia, tersinggung berat Tuhan. Tapi aku mau ngampuni dia. Gitu loh saudara. Nggak apa-apa ngomong Tuhan, aku jengkel sama dia. Aku enak lihat mukanya dia. Boleh aja ngomong gitu, tapi endingnya harus buang gitu loh. Tapi aku mau, enak ini nggak mau aku di dalam sini terus, nggak mau Tuhan. Ampuni aku. Ya. Aku mau berdamai sama dia, mau baik sama dia, seperti yang Engkau kehendaki. Aku rasanya tidak bisa, tapi bantuan aku Tuhan. Gitu loh saudara. Halo? Itu namanya orang mau berubah. Tapi orang ya wes, kok kan seru aku kayak gini. Nah itu lain cerita, itu calon. Calon kemana saudara yang tahu saudara? Ayo kita terus berjuang saudara. Amin. Mungkin rasanya udah habis nih. Ayo terus berjuang menjadi pemenang kehidupan. Caranya enggak ada lain, enggak usah nyontoh pendeta, enggak usah nyontoh siapa-siapa, nyontoh Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang tidak pernah jatuh di dalam dosa, hanya Dia yang enggak pernah berbuat salah. Amin. Yang tidak berubah, yang konsisten, supaya kita menang dengan cara memiliki karakter Tuhan. Amin. Kita. Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita semua
untuk mampu melakukan apa yang Tuhan mau, seperti yang Bapa mau. Yuk, pemain musik.